Serangan Iran tak lagi terbendung. Rudal demi rudal menghantam Israel, memaksa warga sipil bersembunyi sambil menangis ketakutan di bawah tanah. Langit malam di wilayah Israel kembali berubah menjadi lautan cahaya merah dan oranye ketika gelombang serangan rudal Iran menghujani berbagai kota besar. Sirene peringatan berbunyi tanpa henti, membuat jutaan warga berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah. Situasi ini menandai salah satu eskalasi paling serius dalam konflik antara Iran dan Israel yang kini telah meluas menjadi konfrontasi terbuka yang melibatkan kekuatan militer besar. Serangan yang diluncurkan Teheran disebut jauh lebih besar dibandingkan bentrokan sebelumnya. Dalam beberapa jam saja, ratusan rudal dan drone dilaporkan meluncur menuju berbagai wilayah Israel. Banyak analis militer menyebut intensitas serangan kali ini bahkan 2 kali lipat dibanding konflik yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Rekaman video yang beredar memperlihatkan langit malam di atas kota-kota Israel dipenuhi jejak rudal yang melintas cepat. Sistem pertahanan udara berusaha mencegat sebagian proyektil tersebut, tetapi jumlahnya yang sangat besar membuat beberapa di antaranya tetap berhasil menembus pertahanan dan menghantam wilayah permukiman. Di sejumlah kota, ledakan terdengar berulang kali. Getaran dari dentuman rudal membuat kaca-kaca rumah pecah dan kendaraan bergetar. Beberapa bangunan mengalami kerusakan serius, sementara warga berusaha bertahan di tempat perlindungan sambil menunggu situasi mereda. Rasa panik langsung menyebar di berbagai wilayah. Banyak warga bergegas menuju bunker atau ruang perlindungan terdekat. Dalam beberapa rekaman terlihat antrean panjang orang-orang yang mencoba masuk ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan serangan lanjutan. Beberapa keluarga bahkan terlihat membawa anak-anak kecil sambil berlari menuju bunker. Suara sirene yang terus berbunyi membuat suasana semakin mencekam. Banyak warga yang tampak menangis karena ketakutan ketika ledakan terdengar tidak jauh dari tempat mereka berlindung. Di beberapa tempat, warga terlihat berdesakan untuk masuk ke dalam ruang perlindungan yang kapasitasnya terbatas. Kondisi ini membuat suasana semakin tegang karena banyak orang khawatir tidak mendapatkan tempat aman jika serangan terus berlanjut. Beberapa video yang beredar di media sosial juga menunjukkan warga Israel yang menangis dan memohon agar serangan dihentikan. Ada yang bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada Iran atas kebijakan para pemimpin mereka yang dianggap memicu konflik besar ini. Sementara itu, pihak Iran menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan balasan atas operasi militer besar yang sebelumnya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah di Teheran menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam ketika wilayahnya diserang. Konflik ini semakin memanas setelah serangan udara besar dilancarkan oleh United States dan Israel ke sejumlah wilayah di Iran beberapa hari sebelumnya. Operasi militer tersebut menargetkan berbagai fasilitas militer dan lokasi strategis yang dianggap sebagai pusat komando Iran. Serangan itu juga disebut menewaskan sejumlah tokoh penting di Iran, termasuk pemimpin tertinggi negara tersebut, Ali Khamenei. Kabar kematian tokoh yang selama puluhan tahun memimpin Iran itu langsung mengguncang politik domestik di Teheran. Kematian pemimpin tertinggi tersebut membuat proses suksesi kepemimpinan di Iran menjadi sangat sensitif. Pemerintah Iran dikabarkan menutup rapat proses penentuan pemimpin baru untuk menghindari potensi konflik internal. Di tengah situasi tersebut, Majelis Ahli Iran mulai melakukan pertemuan tertutup untuk menentukan kandidat pengganti pemimpin tertinggi. Namun hingga kini identitas calon yang dipertimbangkan masih dirahasiakan dari publik. Ketegangan global juga meningkat setelah muncul laporan pertempuran di laut yang melibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Iran. Insiden tersebut terjadi di perairan dekat Sri Lanka yang berada cukup jauh dari wilayah utama konflik. Dalam peristiwa itu, sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan menenggelamkan kapal perang Iran. Pertempuran singkat di lautan tersebut menyebabkan puluhan personel militer Iran dilaporkan tewas. Peristiwa ini menandai meluasnya konflik yang sebelumnya hanya terjadi di wilayah Timur Tengah. Banyak pengamat mulai khawatir perang ini bisa berubah menjadi konflik regional yang jauh lebih besar. Ketegangan semakin meningkat ketika sebuah rudal balistik Iran dilaporkan melintasi wilayah udara Turki. Sistem pertahanan udara Turki segera diaktifkan untuk menghancurkan rudal tersebut sebelum mencapai target. Insiden ini menjadi perhatian besar karena Turki merupakan anggota dari NATO. Keterlibatan negara anggota NATO berpotensi memperluas konflik jika situasi semakin memburuk. Namun pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa hingga saat ini insiden tersebut belum cukup untuk memicu klausul pertahanan kolektif NATO. Washington masih memantau perkembangan situasi dengan sangat hati-hati. Di Washington sendiri, perdebatan politik juga memanas. Senat Amerika Serikat baru saja menggelar pemungutan suara terkait resolusi untuk menghentikan serangan militer terhadap Iran. Dalam voting tersebut, mayoritas senator dari Partai Republik menolak resolusi penghentian operasi militer. Keputusan ini memberi keleluasaan kepada Presiden Donald Trump untuk melanjutkan operasi militer.
Pemungutan suara berlangsung sangat ketat dan memicu perdebatan tajam antara dua kubu politik. Para senator dari Partai Demokrat menilai perang ini berisiko memicu konflik yang jauh lebih luas. Sementara itu di medan perang, Iran terus meluncurkan gelombang drone serang ke arah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Drone ini menjadi tantangan serius bagi sistem pertahanan udara modern. Pejabat militer Amerika Serikat mengakui bahwa tidak semua drone dapat dicegat. Hal ini karena drone Iran terbang rendah dan memiliki kecepatan yang lebih lambat sehingga lebih sulit dideteksi radar. Jenis drone ini juga dikenal sebagai drone serang satu arah yang dirancang untuk menghantam target secara langsung. Biaya produksinya relatif murah sehingga dapat diluncurkan dalam jumlah sangat besar. Kombinasi antara drone dan rudal balistik membuat sistem pertahanan udara kewalahan. Dalam beberapa kasus, sejumlah drone berhasil mencapai target sebelum sempat dicegat. Situasi ini membuat negara-negara sekutu Amerika di kawasan Teluk Persia mulai meningkatkan sistem pertahanan mereka. Banyak negara memperbanyak persediaan rudal pencegat untuk menghadapi ancaman baru tersebut. Di Israel sendiri, kehidupan warga sipil berubah drastis sejak perang ini pecah. Sekolah ditutup, aktivitas ekonomi melambat, dan banyak orang memilih tetap berada di rumah atau tempat perlindungan. Beberapa kota besar bahkan tampak seperti kota hantu pada malam hari. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini terlihat kosong karena warga takut keluar rumah. Di sisi lain, warga Iran juga mengalami penderitaan yang tidak kalah besar. Serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menghantam berbagai wilayah di Iran. Pemerintah Iran menyebut lebih dari 1.000 orang telah tewas akibat serangan tersebut. Banyak korban berasal dari kalangan sipil yang berada di area permukiman padat. Beberapa fasilitas sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat olahraga juga dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat serangan udara. Hal ini memicu kecaman keras dari pemerintah Iran. Para pejabat Iran menyebut serangan terhadap fasilitas sipil sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Mereka menuduh Amerika Serikat dan Israel melakukan kejahatan perang. Di kota-kota Iran, suasana duka terlihat dalam berbagai prosesi pemakaman massal. Ribuan warga menghadiri pemakaman para korban yang tewas akibat serangan udara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan bahwa negaranya tidak memiliki pilihan selain membela diri. Ia menegaskan bahwa Iran akan terus melawan setiap serangan terhadap wilayahnya. Menurutnya, Iran tetap menghormati kedaulatan negara-negara lain dan tidak memiliki niat untuk memulai perang. Namun ketika negaranya diserang, mereka merasa wajib memberikan balasan. Konflik ini kini menjadi salah satu krisis paling berbahaya di dunia saat ini. Banyak pihak internasional khawatir bahwa perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat bisa berkembang menjadi konflik global. Di tengah semua ketegangan tersebut, jutaan warga sipil di kedua sisi menjadi pihak yang paling menderita. Mereka yang tidak memiliki hubungan dengan keputusan politik para pemimpin justru harus menghadapi dampak paling berat dari perang ini.